akan membuat praktik mengajar saya agenda untuk hari ini. Oke, jadi anak-anak sekalian di sini juga hari ini akan ujian. Penting kalau layaknya kamu siswa, bagaimana kamu terajarkan, ya kan? Jadi selamat pagi anak-anak ser. Pagi. Udah semangat mau belajar? Semangat. Semangat Aprilio? Semangat? Oke, biar lebih semangat nyanyi dulu kita. Selamat pagi murid-muridku semua, tahu kan? Oke. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi murid-muridku semua. Pagi. Selamat pagi muridku. Selamat pagi guruku. Apa kabarnya hari ini muridku? Baik, sehat, luar biasa. Sekarang disiapkan dirinya, perhatikan dulu sampah yang ada di sekitarnya. Sampah, bukunya dirapikan, dibuka semua pintunya. Sudah? Oke, sini saya panggil namanya. Kalau hadir, tunjuk tangan, jawabannya siap belajar. Oke? Paham? Oke. Ardian Marpaung. Buat suaranya. Siap belajar. Alfonso Butar-Butar. Siap belajar. Amelia Stumora. Siap belajar. Cika Simare-Mare. Siap belajar. David Purba. Siap belajar, Sir. Efraim. Siap belajar. Esther. Siap belajar. Fata Morgana. Siap belajar, Sir. Jericho. Siap belajar. Juniati. Siap belajar. Leo. Siap belajar. Matthew. Siap belajar. Mika. Siap belajar, Sir. Okto. Siap belajar, Sir. Rizky. Siap belajar, Sir. Sandi. Siap belajar, Sir. Soki. Siap belajar, Sir. Jopan. Siap belajar, Sir. Surya. Siap belajar, Sir. Ferik. Ready? Ready. Ayo. Ready Ferik? Ready. Oke, ready. Evan. Siap belajar, Sir. Jeremy. Siap belajar, Sir. Arun. Arun tidak hadir. Siap belajar. Samuel. Siap belajar, Sir. Sean. Siap belajar, Sir. Ara. Siap belajar, Sir. Jepanya. Siap belajar, Sir. Jiha. Siap belajar. Oke, berarti satu yang tidak hadir ya. Namun sebelum memulai segala aktivitas kita, saya minta satu orang aja. Satu orang maju ke depan untuk kita berdua. Ayo. Ayo. Matthew. Ayo maju. Sini. Lagu wajib 1 sama 2. Teman-teman, mari kita bernyanyi lagu wajib. Lagu wajib dulu mana ya? Halo, halo Bandung, aku Surabaya. Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beda tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan hati, mari pun rebut kembali. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Untuk kami mempercayakan kami dan Yesus, berkatilah kami Tuhan Yesus, dan guru-guru kami berikan mereka kesabaran untuk mengajar kami. Dan untuk orang tua kami tinggalkan di rumah, berkatilah mereka, berikan mereka rezeki yang berlimpah. Hanya ini doa anakmu, kini sampai selama-lamanya. Amin.
Oke, di sana cara tubuh bernapas. Berarti kata kuncinya bernapas. Kalau kalian mendengar kata bernapas, bernapas. Bernapas. Apa yang ada di benak kalian? Bernapas. Kalau bernapas itu gini, Sir. Ayo, tunjuk tangan. Rizky. Kalau bernapas itu menghirup oksigen, Sir. Menghirup oksigen. Iya, yang pertama Rizky menghirup oksigen. Yang lain. Yang lain. Ayo. Okto. Iya, kalau bernapas itu udara dihirup melalui hidung. Ayo, melalui hidung. Apa lagi? Apa lagi? Bulu yang ada di dalam tulang air minum akan menyaring oksigen. Iya, ketika udara masuk dari hidung, bulu-bulu halus yang di dalam hidung dan cairannya itu yang akan menyaring debu. Apalagi di 2 hari atau 3 hari belakangan ini angin terus kan, mungkin saja itu membawa debu. Jadi bulu-bulu halus yang ada di hidung itu yang menyaring kotoran yang akan masuk, dan lendir yang ada di dalam hidung. Iya, ada bulu-bulu halus di dalam hidung dalam proses bernapas. Cuma itu yang diketahui, ada lagi? Ya banyak. Mengeluarkan karbon dioksida. Iya, ketika masuk oksigen, yang keluar itu bukan oksigen. Kalau masuk oksigen, keluar Karbon dioksida. karbon dioksida atau biasa disebut CO2. Kalau oksigen apalah? O2. Iya, masuk O2, keluar CO2. Iya, sekarang perhatikanlah dulu semua bukunya. Yang bagian A. Ayo. Satu orang membacakan yang bagian A. Cara kerja pernapasan manusia. 1. Bagian organ pernapasan manusia dan fungsinya. Saat bernapas, kita menghirup dan menghembuskan udara yang dihirup lebih banyak mengandung oksigen. Sementara itu, udara yang dihembuskan lebih banyak mengandung karbon dioksida. Dalam tubuh, oksigen digunakan untuk proses membentukkan energi. Pada proses tersebut dihasilkan energi. Karbon dioksida dan uap air. Alat pernapasan manusia adalah paru-paru. Selain paru-paru, ada organ-organ lain yang terlibat dalam proses pernapasan. Untuk lebih jelasnya, perhatikan gambar berikut. Iya, jadi sudah ada tadi pengetahuan yang mendasari tentang bernapas. Yang kalian ketahui itu menghirup oksigen, bernapas melalui hidung, ada bulu-bulu halus dan cairan yang dapat menyaring debu di dalam hidung. Baru yang masuk itu O2 atau oksigen, yang keluar CO2. Iya, tadi pun sudah diperjelas melalui bacaan yang dibacakan oleh temanmu. Jadi proses bernapas itu dimulai dari rongga hidung. Coba pegang dulu semua hidungnya. Mana hidung? Ini yang hidung. Mana hidung? Iya, pegang hidungnya. Jadi udara masuk melalui rongga hidung. Tapi kan bisanya bernapas lewat mulut. Iya kan? Iya. Rongga mulut dan rongga hidung akan bertemu di faring. Namanya faring. Ini. Ketika udara masuk dari rongga hidung
Kemudian masuk dari rongga mulut, bertemu mereka di paring. Kemudian setelah bertemu turun lagi ke laring. Setelah dari laring turun lagi ke trakea. Pernah lihat selang? Kalau di dalam ini bentuknya seperti selang, itu trakea. Kemudian setelah ke trakea, masuklah dia ke perpangkalannya. Tahu kan perpangkalan? Inilah perpangkalan misalnya. Inilah perpangkalan. Y-nya ini bagian pangkalnya itu disebut bronkus. Kayak bronkus. Kemudian cabangnya kiri dan kanan. Ketika tadi pangkalnya bronkus, ini pangkalnya bronkus. Ini kan? Inilah bronkus. Pangkalnya ini kiri kanan bronchiolus. Ayo, bronchiolus kiri dan bronchiolus kanan. Kemudian masuklah lagi ke dalam. Kalau tadi kan ini jaringan yang besarnya kan. Kalau bahasa kitanya urat besarnya. Setelah masuk ke dalam lagi ke urat kecilnya disebut alveolus. Ya, alveolus. Dan yang kedua ini disebut paru-paru. Ayo, paru-paru. Baru yang warna orange ini diafragma. Coba diperhatikan bukunya, sama atau tidak yang saya tampilkan? Sama. Iya. Coba sekarang siapa yang bisa mengurutkan yang saya sampaikan tadi? Siapa yang mau? Ayo. Kalau bernapas itu masuk lagi dari hidung, kemudian masuklah ke paring, selanjutnya ke laring. Ada yang mau? Ayo. Ada yang mau? Jawab. Ada atau tidak? Kayaknya kurang semangat ini. Ayo. Tepuk semangat. Oke, sekali lagi tepuk semangat. Ayo, ada yang mau? Sekali lagi terulangi. Tidak ada? Oke. Berarti sudah paham ini? Sertanya. Oke. Jadi coba diperhatikan bukunya. Sekarang kita masuk ke penjelasannya. Ya, cara kerja pernapasan manusia. Ayo sama-sama. Cara kerja pernapasan manusia. Iya. Si Rizky. Ini apa tadi? Yang saya jelaskan. Iya, trakea. Tepuk tangan untuk Rizky. Kalau ini si Jovan. Rongga hidung. Iya. Oke. Bagian-bagian pernapasan manusia dan fungsinya. Ayo bacakan April. Bagian-bagian pernapasan manusia dan fungsinya. Satu, pertama, kita menghirup dan menghembuskan udara. Udara yang dihirup dari oksigen, sama udara yang dihembuskan dari proses pembentukan energi. Pada proses tersebut dihasilkan energi karbon dioksida dan luapan air. Iya, saat bernapas kita menghirup dan menghembuskan udara. Udara yang masuk disebut O2 atau oksigen. Yang keluar CO2 atau karbon dioksida. Ya, kita masuk ke organ pernapasan manusia. Yang pertama itu ada hidung.
Hidung merupakan pintu masuk utama udara ke dalam tubuh. Hidung memiliki fungsi menyaring debu dan kotoran menggunakan rambut halus apa disebut? Silia. Dan lendir disebut mukus, serta menghangatkan dan melembabkan udara yang masuk. Jadi hidung itu dijaga, jangan hilang hidungnya ya. Kalau hilang itu nggak ada lagi yang nyaring udara. Iya kan? Iya. Selanjutnya itu setelah tadi dari hidung masuk ke paring. Paring ini sebenarnya tahu nggak kalian? Cuma jadi sulit bahasanya kan paring itu kan. Paring itu ternyata adalah tenggorokan. Iya. Paring itu saluran yang menghubungkan rongga hidung dengan laring dan merupakan jalur bersama untuk sistem pernapasan dan sistem pencernaan. Ya. Selanjutnya ada laring. Bacakan. Satu orang bacakan. Rizky. Laring terletak di antara faring dan trakea. Laring mengandung pita suara dan memiliki katup bernama epiglottis yang menutup saluran pernapasan saat menelan makanan agar makanan tidak masuk ke saluran nafas. Iya. Setelah paring tadi muncul lagi laring. Terletak di antara paring dan trakea. Kalau paring tadi di atas, trakea di atas, baru paring di bawah. Oh, paring yang di atas, yang trakea di bawah. Ya. Kemudian laring lah di antaranya, di tengah-tengahnya, yang terbilang tadi kayak Oke, selanjutnya trakea. Setelah paring, laring, kemudian trakea. Trakea merupakan saluran pipa yang terbuat dari cincin tulang rawan, berfungsi mengalirkan udara dari laring ke bronkus serta menyaring partikel asing melalui silia dan lendir. Oke, trakea. Setelah tadi ada paring, laring, kemudian trakea. Trakea ini adalah saluran pipa yang terbuat dari cincin tulang rawan. Apa itu tulang rawan? Tulang rawan. Ada yang tahu tulang rawan? Oke, tulang rawan itu tulang yang gampang atau bisa disebut elastis, tahu elastis kan? Kuping misalnya, ini kan ada tulang, tapi bisa dilipat-lipat kan? Iya, rawan dia. Oke, selanjutnya kita masuk ke dan trakea ini disaring lagi udara yang masuk dari hidung itu. Kemudian ke bronkus. Bronkus merupakan cabang dari trakea yang menuju ke paru-paru kiri dan kanan, berfungsi menyalurkan udara ke masing-masing paru-paru. Jadi bronkus ini fungsinya dipegang dulu dadanya. Yang dadanya ada paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Bronkus inilah yang di tengah-tengah. Dia yang membagi udara ke kiri dan ke kanan. Iya. Selanjutnya ada bronkiolus. Bronkiolus ini adalah cabang kecil di dalam paru-paru itu. Ketika tadi sudah dibagi udaranya kan di sini di tengah-tengah ini melalui yang besar tadi. Di dalamnya masih ada yang kecil-kecil. Namanya bronkiolus. Selanjutnya alveolus. Ini alveolus merupakan kantong udara kecil di ujung bronkiolus. Alveolus berfungsi sebagai tempat terjadinya pertukaran gas oksigen dan karbon dioksida antara udara dan tanah melalui kapiler darah. Iya, setelah tadi ada jaring-jaringan kecil, ada urat-urat kecil di bronkiolus. Kemudian ada lagi ujungnya, urat-urat lebih kecil lagi di
Di situ ada alveolus. Alveolus ini disinilah terjadi pertukaran oksigen ke CO, karbon dioksida. Iya, itulah yang kita keluarkan. Oke, selanjutnya ini paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan. Tahu paru-paru di mana? Di mana? Di perut. Di atas perut. Di perutnya paru-paru. Jadi di mana? Di atas perut. Nah, coba baca Matthew paru-paru. Paru-paru merupakan organ utama pernapasan yang terdiri dari paru-paru kiri dan kanan. Paru-paru mengandung jutaan alveolus untuk pertukaran gas. Paru-paru dilindungi oleh selaput pleura dan berada di dalam rongga dada. Iya. Inilah paru-paru tadi. Kalau tadi di sini, ini apa tadi ini? Rongga hidup. Ini. Kalau di atas, kalau ke bawah, kalau di pangkalnya, bronkus. Kalau cabangnya, setelah bercabang bronkiolus ini, ada ini urat-urat kecil lagi. Apa namanya? Alveolus. Iya. Proses pernapasan. Proses pernapasan melibatkan dua proses, inspirasi dan ekspirasi. Kalau ini biasanya si Esther suka bahasa-bahasa yang kayak gini, bahasa-bahasa yang tinggi kan. Menurutmu Esther, inspirasi adalah kata kuncinya ke dalam, berarti kalau ke dalam kita berarti masuk. Kemudian ini ekspirasi, berarti lawan kata dari berarti keluar. Iya, berarti pernapasan itu adalah proses keluar masuknya udara. Iya. Oke, sudah paham sampai di sini? Oke, sekarang diperhatikan bukunya kembali. Oke, sekarang sudah ada 4 kelompok di sini. Jadi kita masuk ke penugasan. Nanti tugasnya akan terbagikan. Namun sebelum itu kita melakukan speaking dulu. Berdiri semua yuk. Saya berfoto ice breaking. Oke, berdiri semua. Speakingnya diikuti ya. Ayo. Senyumlah. Mana si Leo? Kalau gue yang bagusnya si Leo ini. Ayo Leo. Iya. Sekarang coba dipandang-pandang dulu fotonya itu. Gantengnya kalian di situ. Gantengnya. Ganteng calon-calon orang sukses semuanya. Amin. Sekarang karena sudah semangat, saudara, apa tugasnya, Ter?
kalau kamu bernapas, menarik napas, apa yang terjadi di paru-parumu? Mengap? Siapa yang bisa membuktikan? Siapa yang bisa membuktikan? Ayo, gimana cara membuktikan? Mana? Nggak ternampak. Oke, jadi Sir di sini sudah bawa alat peraganya. Tapi sederhana. Ini balon, tahu? Ini balon kan di dalam kan? Ini balon. Balon. Mana dari gambar kita? Oh coba bukunya aja dilihat. Bukunya ini kita anggap sebagai rongga hidung. Rongga hidung maupun mulut. Ya, masuknya udah. Jadi kan masih agak kempes dia kan? Masih agak kempes. Jadi ketika kita menarik nafas, dia akan mengembang. Perhatikan balonnya, mengembang. Iya. Jadi pas yang kalian sampaikan itu, ketika kita menarik nafas, ayo 1, 2, 3. Buah, mengembang. Jadi ketika kita menarik nafas, dia akan mengembang. Ketika kita membuang akan mengembang dia. Coba, ada yang mau coba? Nah, coba dulu. Perhatikan dulu, dia mati. Dia mati dulu tuh. Belum terkasih tugasnya, ayo. Coba dulu. Jadi itu balon yang dua itulah ya tadi paru-paru kiri dan paru-paru kanan. Jika ditarik yang bawah itu barang ditarik nafas, dia akan mengembang dan ketika kita buang nafas dia akan mengecil. Oke, sekarang Sir ada tugas di sini. Ini dikerjakan per kelompok. Nanti untuk teknis pengerjaannya atau cara pengerjaannya akan Sir jumpai ke kelompok masing-masing. Paham? Oke, ini untuk kelompok kalian kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Ya, ini kelompok 4. Ya, sekarang perhatikan. Untuk pertama buat kelompoknya, namanya, terus amati gambar itu. Di situ kan masih ada yang kosong nomor 2, 5, 3, 4. Itu kau isi. Kalian isi bersama kelompok. Turunkan kaki. Oke? Yang nomor 2, di situ ada wacana. Sudah diperhatikan wacananya? Dari wacananya itu apalah pengertian bernapas? Iya. Baru kemudian yang B, nama organ dan fungsi. Organ pernapasan itu kamu tuliskan dan kamu buat fungsinya. Paham? Oke, nomor 2. Nomor 2, hidung dan mulut merupakan suatu organ tempat keluar masuknya udara. Manakah organ yang baik digunakan dalam sistem pernapasan? Itu kalian jawab. Kemudian jelaskan mengapa demikian. Oke? Oke, yang nomor 3-nya itu untuk selanjutnya saja, sampai nomor 2 saja, oke? Oke, sekarang dikerjakan tanpa ada suara dan gerakan tambahan. Paham? Oke, segera. Ini pengerjaannya hanya 10 menit dari sekarang. Ayo, diskusi bersama temannya. Jangan jadi kalau ada yang perlu ditanyakan, tanyakan sama Sir. Tidak usah jadi ribut. Mana panen? Ini perhatikan dulu bagian mulut. Kalau dia harus itu kan bagian mulut depan kan? Ini bagian mulut belakang.
belakang, pas paring di bagian mulut sebelah. Kalaupun dia jadi di atas, ini kan dari depan. Paham kan? Ini kan terbalik gambar kalian nih. Ini hadap ke sana, ini hadap ke sana. Itu yang membuat kalian begini. Paham? Nah, ini kan paling pasnya di bagian mulut sebelah belakang. Epiglotis. Ya, sampai nomor 2. Nomor 3-nya itu untuk pembelajaran selanjutnya. Nomor ini bagian A. Ayo, ini lari. Lari. Ayo, apa? Pak, apa? Mau ditanya? Gak ada? Jericho. Siapa yang sudah siap nomor 2? Belum ada? Oke, sudah siap semua? Yang sudah siap? Kelompok mana yang sudah siap? Tunjuk tangan. Oke, kelompok 1, 2, 3, dan 4 sudah siap. Sekarang Sir akan menyuruh atau mengarahkan kalian maju satu perwakilan tiap kelompok. Sekarang disiapkan. Maju, bacakan jawabanmu ke depan. Satu orang per kelompok. Paham? 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 Oke, namun sebelum itu dengarkan ke sini. Karena kalian sudah mulai tidak semangat, sebelum itu kita ice breaking dulu. Lanjutkan ice breaking kita. Oke? Berdiri semua ayo. Ayo berdiri semua, berdiri semua. Ayo. Ayo. Semua. Ready? Yang lain perhatikan, jangan ada bahasa Oke, siapa kita kan? Oke, sekarang jawaban. Ayo sampaikan jawaban kalian. Saya jawaban dari kelompok 1. Iya, ini saya ajarin. Saya jawaban dari kelompok 1. Saya Jawaban dari kelompok 1. Saya jawaban dari kelompok dari kelompok 1. Saya atas nama jawaban dan teman-teman saya. Teman-teman saya Novi, Matthew, Joshua, Dika, Jeremy, Morgan. Saya akan Jawab.
Soal yang diberikan teacher. 1. Petunjuk di diskusi dan jawablah pertanyaan berikut dengan singkat dan jelas. 1. Amati gambar di bawah ini. 1. Lorong hidung, Iya, gambar yang ditunjukkan nomor 1 itu rongga hidung, nomor 2 itu paring. Gitu. Ayo. gambar nomor 2 paring, nomor 3 laring, Ya. nomor 4 trachea, nomor 5 bronkus, nomor 6 bronkiolus, nomor 7 alveolus. Iya, sesuainya yang disampaikan jawaban sama yang saya tampilkan. Iya, berarti jawabannya benar. Nah, selanjutnya. Napas merupakan proses pengambilan oksigen atau O2 dari udara untuk proses oksidasi serta mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan air atau Steven. H2O. Sebagai sisa hasil oksidasi, setiap makhluk itu memerlukan bernafas. Begitu pula manusia bernafas secara tidak langsung. Artinya, udara untuk bernafas tidak berdifusi secara langsung di permukaan kulit. Difusi udara untuk bernafas pada manusia terjadi di bagian dalam tubuh, yaitu di gelembung paru-paru. Nah, dari bacaan di atas jelaskan pengertian dari sistem pernapasan. Jalankan adalah udara untuk proses oksidasi serta mengeluarkan karbon dioksida atau CO2 dan air H2O. B. Gambar di atas menunjukkan bagian dari organ sistem pernapasan manusia. Teruskan fungsi dan organ bernapas berdasarkan organnya. Nomor 1. Rongga hidung. Fungsi menyaring udara dari debu. 2. Epiglotis sebagai tampuk pada saluran pernapasan. 3. Paring merupakan saluran yang menghembuskan dua rongga. 4. Laring mengandung pita suara dan memiliki satu bernama epiglotis. 5. Trachea menyaring dengan rambut halus yang berada di dalamnya. Iya. Jadi selanjutnya. Bacakan. 2. Mulut dan mulut merupakan suatu organ tempat keluarga. Maksudnya udara manakah organ yang baik untuk digunakan dalam sistem pernapasan? Jelaskan. Hidung yang baik untuk digunakan dalam proses pernapasan karena dapat menyaring debu dengan bantuan lendir dan hidung. Oke, jawabannya benar. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang kelompok. Kita dengarkan penyampaian dari hasil diskusi kelompok 2. Kau jangan tidur, dengarkan kawanmu. Teman-teman, saya dari kelompok 2 video dan teman saya Adian, Theo, Jana, Surya, David, Ara, Kemari. 1. Amati gambar di bawah ini. Nomor 1, rongga hidung. Nomor 2, paring, epiglotis, laring, trachea, bronkus, bronkiolus, alveolus. Langsung baca jawabanmu kalian. Buat suaranya. Sistem pernapasan adalah sistem yang berfungsi udara yang hidup dalam sirkulasi. Jangan kalian kerja banyak. Jangan terambil nanti. Suaranya. Dengarkan kawannya berbicara. Epiglotis atau makanan tidak masuk dalam saluran pernapasan. 4. Trachea mengeluarkan udara melalui bronkus adalah bronkus berfungsi mengeluarkan udara dari trachea
untuk menyaring udara masuk. Sekarang kita dengarkan kelompok yang ketiga. Arah. Ya, nah. Suara. Dua. Dua. Iya. Nah. Suaranya. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Sekarang kelompok 1 sudah menyampaikan jawabannya, kelompok 2 sudah, 3 dan 4 sudah. Tepuk tangan dulu untuk kita semua yang lain. Oke, sekarang ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Seri yang bertanya. Oke, sekarang seri yang bertanya. Pernapasan yang baik melalui rongga hidung atau rongga mulut? Alasannya apa? Rizky. Karena memiliki bulu halus untuk menyaring udara dari Iya, dari kotoran. Iya, benar. Di antara paring dan trakea ada apa? Okto. Laring. Paring itu kata lain dari tenggorokan. Kemudian kan ada yang bercabang, meteo. Kan ada yang bercabang, pangkalnya ini apa? Pangkalnya. Ini kan bercabang. Pangkalnya ini. Bronchus. Kemudian cabangnya itu baru bronchiolus. Kemudian setelah bercabang lagi ke bawah lebih kecil, namanya alveolus. Jadi sekarang, tahu semua mana di mana? Tahu lagunya? Sekarang kita ubah lagu itu ke organ pernapasan. Sekarang ayo dicatat di bukunya. Ditulis di bukunya. Ayo belajar sistem pernapasan. Apa oksigen? Mencatat lagunya kan? Sudah? Sekarang yang semangat bernyanyi sambil tepuk tangan. Ayo belajar 1, 2, 3 ya. Ayo belajar sistem pernapasan. Oksigen ke hidung, laring-laring trachea. Lewat hidung terus juga bronkiolus.
Sir mau tanya, bagaimana pembelajaran hari ini? Ayo, siapa yang mau berpendapat? Bagaimana pembelajaran hari ini? Iya, ada yang bilang seru. Ada lagi, Matthew, bagaimana menurut pembelajaran hari ini? Senang, enak. Apa yang enak? Happy. Apa lagi? Gembira. Apa lagi? Apa? Seru dan menarik. Apa lagi? Cuman itu. Oke, sekarang waktu maju ke depan. Waktu maju ke depan. Dengarkan kawannya. Jadi simpulkan apa yang kita pelajari hari ini. Paham? Simpulkan. Jadi kawan-kawan, kesimpulan yang saya dapat hari ini, bahwasanya organ pernapasan itu ada ini, dan pernapasan yang baik itu dari hidung supaya ini gitu. Paham kan? Apa yang kamu dapat hari ini itu yang kamu sampaikan. Ayo. Ayo. Di, buat salam. Jadi kawan-kawan, pembelajaran yang saya dapat hari ini adalah bernapas melalui hidung dan masuk melari, pelatihan, dan organ lainnya. Dan bernapas yang baik itu melalui hidung dan ada beberapa produk Dan ketika kita menarik napas, paru-paru itu mengembang atau mengecil? Mengembang. Simpulkanlah juga. Ayo. jika kita menarik napas, paru-paru akan mengembang pada tidak meneruskan suatu napas Iya. Nah, dapat kamu buktikan dulu sama orang itu. Iya. Oke, serajaan memegang. Jadi ini akan membuktikan kesimpulan dari Syokto bahwasannya paru-paru itu akan mengembang ketika kita menarik napas. Iya, ini tarik napas dia jadi mengembang. Oke. Jadi itulah pembelajaran kita hari ini. Kalau kamu suka pembelajaran hari ini, kamu tepuk tangan. Kalau kamu suka pembelajaran hari ini, kamu tepuk tangan. Sudah sudah kamu tepuk tangan. Oke, sekarang kita akhiri pembelajaran kita. Semua menyanyikan lagu kita yang tadi. Ayo belajar, kemudian pimpin doa. Oke? Oke, ayo belajar 1, 2, 3 ya. Ayo belajar sistem pernapasan, oksigen ke hidung, tarik trachea, lewati rambut, juga berbiru, sampai ke usus, hidupkan CO2, hidup oksigen, hidup oksigen, hidup oksigen, hembuskan CO2, hidup oksigen, hidup oksigen, hidup oksigen, hembuskan CO2. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, sekarang ambil posisi dan sikap berdoa. Kita berdoa